namanya Imam Bukhari. Beliau seorang hafizul Quran, hafal Quran. Kemudian sehari-hari berteman lebih dekat dengan anak Indonesia. Tinggalnya itu kanan kiri banyak anak Indonesia, akhirnya kenal anak Indonesia dan mengetahui anak Indonesia mayoritas pengikut Imam Syafi'i yang kalau sholat subuh pakai kunut, kemudian baca basmalah keraskan. Sementara beliau itu ikut pendapat Imam Malik yang pakai kunut, atau kalau pakai kunut kunutnya sebelum ruku, ada di sebagian sebelum ruku. Kemudian basmalah biasanya tidak terbaca. Satu saat ketika beliau jadi imam di asrama yang notabene Indonesia banyak banget asrama itu, ternyata berubah deh, menghormati, menghargai makmumnya. Rupanya yang biasanya dia sholat nggak pakai baca basmalah, dia baca basmalah dikeraskan, kemudian kunutnya dia baca bahkan lebih panjang ketimbang kunutnya para pengikut Imam Syafi'i. Luar biasa. Itu diantara perbedaan pendapat yang ternyata menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Ada satu riwayat, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati, perbedaan pendapat antara umat adalah rahmatur rahmat. Ini dipahami sebagai tantangan. Memang ada sebagiannya, yaitu Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, dan yang itu hadis palsu saja. Masa perbedaan dijadikan rahmat? Itu karena beliau pahami secara tekstualis. Ulama yang lain menyatakan itu hadis. Caranya adalah hadis itu jadikan sebagai tantangan. Mampukah kita menjadikan perbedaan pendapat sebagai rahmat? Contohnya yang tadi. Sekarang kita kembali ke masalah hukum baca basmalah. Dimulai dari hukum membaca basmalah dalam sholat. Itu dimulai dari basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Bagi yang berpendapat basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari Al-Fatihah seperti Imam Asy-Syafi'i, maka jelas basmalah pasti terbaca dalam sholat. Yang lain menyatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Di antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Hanya bedanya, kalau Imam Malik basmalah itu sama sekali bukan ayat, kecuali dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu semua sepakat itu adalah bagian dari Quran dan kemudian ayat dari An-Naml. Sedangkan basmalah yang di awal surat bagi Imam Malik bukan ayat, baik di Fatihah maupun surat lain. Bagi Imam Abu Hanifah basmalah tersebut ayat Al-Quran, tapi bukan bagian dari awal surat. Itulah kenapa Imam Abu Hanifah, para pengikutnya bisa jadi di awal membaca surat itu tidak terbaca basmalahnya, tapi beliau mengakui basmalah bagian dari ayat Al-Quran. Dan ini menjadi perdebatan jumlah ayat Al-Quran. Kalau di kita jumlah ayat Al-Quran seluruhnya ada berapa? Yang kita ketahui berapa jumlah ayat Al-Quran? Biasanya pakai 6.666. Padahal itu bedanya banyak banget, terlalu banyak. Yang ada adalah 6.200. Setelahnya terjadi perbedaan. Tapi dalam kitab ulumul Quran yang kuat pendapat menyatakan 6.236. Nah, sisanya kemana? Sekitar 300-an. Pendapat kita di Indonesia 6.666. Itu hanya untuk mempermudah mengingat. Sebenarnya nggak sampai segitu, terlalu banyak. Perbedaannya nggak sampai batasan ratusan, paling nggak hanya sampai puluhan. Nah, perbedaan itu munculnya dari tadi. Ada yang menghitung basmalah bagian dari ayat Quran, ada yang menghitung bukan bagian dari ayat Al-Quran. Dimulai dari sinilah akhirnya ketika sholat pengikut Imam Syafi'i basmalah tetap terbaca, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal sama, basmalah tetap terbaca. Pengikut Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah bisa jadi basmalah tidak terbaca, tapi bukan berarti mengurangi kandungan Al-Quran, tidak. Kalau Imam Malik basmalah memang tidak terbaca dalam sholat wajib, sholat sunnah mereka baca. Kenapa demikian?
karena mengikuti satu hadis yang menceritakan sahabat ada yang pernah sholat di belakang Rasulullah, kemudian belakang Abu Bakar, belakang Umar, semuanya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada tambah di belakang, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dipahami secara tekstualis, apa adanya, tidak ditakwil oleh Imam Malik. Imam yang lain, yaitu Imam Syafi'i, memahami itu hadis hanya sampai lafaz Alhamdulillahirabbil alamin titik. Sisanya ucapan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yaqra'una Bismillahirrahmanirrahim, itu tambahan dari perawi, pemahaman perawi berdasarkan riwayat lain bahwasanya Rasul pernah menyatakan Al-Fatihah itu asabul masani. Surah Al-Fatihah adalah as-sab'u 7 ayat al-masani yang diulang-ulang. Kemudian di akhirnya dinyatakan oleh Rasulullah wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim minha bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau berdasarkan kajian hadis di tarjih, yang kuat memang pendapat yang menyatakan bismillah bagian dari Fatihah. Nah, sekarang terhubungkan dengan yang tadi orang yang sedang sholat. Kira-kira gimana kalau orang sedang sholat kemudian baca basmalah? Kalau itu Imam Malik dia tidak baca basmalah, ya udah biasa. Kita tetap jadi makmum. Anda kalau nanti umroh atau haji ke Madinah, insya Allah basmalahnya tidak dibaca dalam sholat wajib, karena Madinah pilih Imam Malik. Tapi kalau di Mekah, insya Allah terbaca, hanya dipelankan, dipelankan saja. Dia baru baca Fatihah. Kemudian ingat, kita punya pendapat, beliau semua juga punya pendapat, masing-masing punya landasan, dan landasan tersebut semua diakui. Kalau Ustaz Hadis menyatakan, idza ijtahadal hakim, apabila seorang mujtahid berpendapat, berijtihad, kemudian dia benar, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala benarnya, pahala ijtihadnya. Kemudian wa in akhta'a, tadi bin Aswad, wa in akhta'a kalau dia salah, falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Jadi kan dikatakan yang enggak baca basmalah itu di Imam Malik salah dan dosa, enggak. Semuanya dapat pahala, hanya ada yang 2 pahala, ada 1 pahala. Siapa yang bisa yang 1 nanti di akhirat tahunnya. Intinya kita harus menghormati perbedaan yang ada. Walaupun memang kalau misalnya ingin keluar dari perbedaan pendapat, sebagusnya basmalah terbaca. Masalah nanti dikeraskan atau tidak silakan. Pendapat Imam Syafi'i kesunahannya basmalah dikeraskan. Pendapat Imam Ahmad kesunahannya basmalah dipelankan. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat ini, kita kemudian menentukan bahwasanya terjadinya perbedaan pendapat sebenarnya karena perbedaan metode penafsiran. Anda yang mungkin pernah menulis skripsi atau mungkin tesis atau disertasi, kalau kemudian tidak ikut metode, kira-kira terima nggak oleh bimbing? Ditanya apa metode kamu? Metode kamu ini apa? Apakah kualitatif, apa kuantitatif? Kalau kemudian dia bengong karena metodenya, udah cara-cara itu habis. Itu dalam bidang ilmuwan seperti itu. Berarti kita pahami adanya mazhab itu bagian dari metode penafsiran, bukan sesuatu yang buruk. Intinya adalah kalau terjadi perbedaan sama kita hormati selama memang ada metodenya. Kecuali serampangan, comot sana sini mengambil yang enak-enak saja, itu gak benar. Semua ada metodenya, semua hasil ijtihad, karena hasil ijtihad insya Allah diakui. Jadi intinya adalah umat Islam mencari titik temu bagaimana kita bisa bersatu dalam perbedaan tersebut, mengingat Indonesia sedang disoroti oleh negara luar. Perlu diketahui peristiwa 212 yang lalu luar biasa. Jadi peristiwa 212 yang lalu itu tonggak di mana umat Islam Indonesia diketahui oleh dunia, sudut pandangnya, kemudian sifat rahmahnya. Karena ternyata Israel menyebar untuk orang-orang Arab dalam entah apa di Facebook atau di apa gitu.
Saya menulis, kalau kejadian yang ada di Indonesia terjadi di negara kita, di wilayah kita di Timur Tengah, niscaya yang ada adalah peperangan. Mereka bukan orang Arab, tapi mereka lebih baik dari orang Arab. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang mereka bukan orang Arab, tapi mereka lebih paham agama Islam ketimbang kita orang Arab. Tuh dahsyat. 212 menunjukkan umat Islam di Indonesia sangat Islami. Kita patut berbangga. Maka mari kita jaga persatuan ini, jangan sampai nanti ada sekelompok orang yang berusaha mengangkat. Jadi mari kita terangkan Bismillahirrahmanirrahim, sifat kasih sayang yang ada dalam lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada yang didiskusikan dipersilakan. Ya, yang bertanya silakan. Ya baik, silakan. Assalamualaikum. Dari awal kita membaca istilah memang ada dua kisah yang sangat latar belakang. Yang satu boleh baca bismillah, yang satu tidak baca bismillah. Ada lagi model lain lagi lain. Ini kalau udah bahas ini bisa jadi konflik, terutama bagi yang sama. Tentu rujukan kita adalah Rasulullah. Pertanyaannya, di kisah mana Rasulullah dalam membaca Al-Fatihah itu Bismillahnya dikeraskan? Itu aja Ustaz. Biar kita jadi rujukan sama-sama. Atau satu waktu Rasulullah nggak baca. Makasih Ustaz. Surat As-Sarat ketiga. Ya baik. Untuk basmalah yang terbaca itu coba di bukan saya ke buat tafsir, di tafsir untuk tafsiran tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kisah itu juga ada di apa namanya kitab-kitab ulumul hadis terkait hadis mudraj. Ketika ada analisis antara pendapat Imam Malik dengan imam yang lain, di sana yang hadis mudraj itu yang pendapat Imam Malik dianggap kemudian di situ terjadi penambahan. Sementara hadis-hadis lain, ini hadisnya masih banyak. Kalau ingin lebih lengkap mungkin baca seperti kita Al-Majmu' dari Imam kali itu yang Syafi'i, dari Imam Syekh An-Nawawi yang dari Suriah. Jadi ada sahabat yang memang mendengar Rasulullah ketika sholat membacanya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sementara yang lain dipahami oleh Imam Malik tidak, tapi dari Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada hadis yang kontradiktif seperti ini ayatnya, masing-masing punya metode. Metode Imam Syafi'i itu adalah bagaimana al-jam'u wa tawfiq baina al-adil al-muta'ammidah, mengharmonisasikan antara dalil-dalil yang saling kontradiktif sehingga sebelum beliau basmalah tetap terbaca. Sementara yang lain Imam Malik mengambil salah satu basmalah tidak terbaca. Imam Ahmad bin Hanbal mengambilnya basmalah tetap terbaca tapi kesunahannya dipelangkan. Jadi pada dasarnya semua ada landasannya. Hanya nanti metode penafsirannya, metode dalam mentarjih, dalam menilai yang agak sedikit berbeda. Intinya kita yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita menghormati perbedaan yang ada di kita. Jadi kalau memang dia mengajinya dari awal sampai dia dewasa tidak pakai basmalah, ya sudah kita hormati. Dan jangan sampai kita ragu. Kalau kita ragu sholat, ini basmalahnya dari bacanya.
atau mungkin dibaca tapi nggak dikeraskan, akhirnya kita baca basmalah, akhirnya kita ragu, wah sholat saya salah dong, sholat saya berarti rusak dong, akan jadi masalah. Kita punya pendapat, yang lain punya pendapat, masing-masing pendapat ternyata tadi diakui, tidak ada yang boleh yang disalahkan. Masalah pahala urusan Allah, ya gitu. Ada lagi? Yang lain saja. Jadi cuma dua aja Ustaz. Ya. Yang tidak membaca. Yang tidak membaca ini, Imam Ahmad bin Hanbal membaca, tapi dipelankan. Bahkan di satu saat beliau pernah ada salah satu murid beliau yang menyatakan bahwa dirinya akan pergi ke kota Madinah. Kemudian Imam Ahmad berpesan, oh kamu ke kota Madinah ya? Gini aja, kalau kamu nanti sholat di sana, walaupun pendapatku kesunahannya basmalah dipelankan, kalau di Madinah kamu keraskan, biar nanti pengikut Imam Malik menyadari kalau basmalah dikeraskan itu bagian dari sunnah Rasul. Basmalah dibaca itu bagian sunnah Rasul. Itu padahal beliau tetap awalnya itu diangkat, tapi ketika ada yang ke Madinah, beliau keraskan, apa perintah untuk dikeraskan. Yang kedua, Ya kalau nanti pakai, ya kita pakai. ya, karena Rasul pakai maka kita pakai. Kalau yang Imam Malik barangkali Rasul makainya untuk sholat selain sholat wajib, gitu bisa jadi, itu penafsirannya. Yang intinya adalah kita hormati pendapat yang berbeda. Yang sudah biasa pakai ya tetap pakai, yang nggak pakai, yang nggak pakai silakan. Memang al-khuruj minal khilaf aula, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik, lebih utama. Bagaimana caranya? Ini tadi basmalah dibaca. Tuh basmalah itu kan dianjurkan di luar sholat saja. Rasul menyatakan, kullu amrin ibadin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa abtar. Setiap perkara besar, ibadah perkara besar yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Kemudian apa? Terputusnya dari ya rahmat Allah, terputus dari keberkahan. Berarti dalam sholat ya memang bagusnya baca basmalah. Tapi kalau ada saudara kita nggak baca, kita hormati. Jadi kan enak jadi. Nah, yang lain sih. Ya baik, kesimpulannya mari kita tebarkan bismillahirrahmanirrahim, kita tebarkan kasih sayang kepada sesama. Kemudian mari kita saling sepakat dalam perbedaan masalah furu'iyah, bukan akidah. Kalau akidah tegas, furu'iyah terjadi perbedaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata maupun sudut pandang yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Tujuan utamanya adalah agar umat Islam bisa bersatu, saling menghormati, saling menghargai. Jika terjadi perbedaan pendapat, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pada kita tentang keutamaan basmalah serta hukumnya, sehingga kita semua bisa mengerti tentang hukum yang dalam pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Kemudian Ustaz kita juga punya misi moto kita masjid, jadi bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, serta toleransi atau kemafian. Kemudian santun dalam muamalah. Jadi itu yang mudah-mudahan kita semua bisa saling menghormati semua perbedaan yang ada tanpa saling menyalahkan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.